warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mandala Sastra di channel Ojol Ngajar. Oke teman-teman, kali ini kita akan buat program ya 30 hari jenius matematika SD. Jadi teman-teman semuanya, selama 30 hari ini kita belajar, dan kedepannya dan harapan saya selama 30 hari kemudian setelah mengikuti program 30 hari jenius matematika SD, maka teman-teman akan meningkat nilai matematikanya, akan meningkat keterampilan teman-teman terhadap matematika, dan tentunya minat teman-teman terhadap matematika akan berubah. Mungkin yang sebelumnya teman-teman kurang suka matematika, kedepannya saya harap akan suka matematika. Dan sekarang kita akan belajar matematika SD untuk hari pertama. Yang kita bahas adalah pelajaran tentang operasi hitung bilangan. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pembelajarannya untuk hari pertama, teman-teman yang belum subscribe, yang belum like, yang belum share, ataupun yang belum aktifkan loncengnya, teman-teman bisa untuk subscribe, bisa untuk like, share dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, subscribe dan like, share dulu teman-teman. Materi-materi pembelajaran kita ya, terutama di pembelajaran tentang 30 hari jenius matematika SD. Hari pertama kita mulai ya, operasi hitung bilangan. Oke, bersama Bang Ojol, oke ya. Kita mulai saja pembelajaran materi yang pertama. Jenis-jenis bilangan, oke. Pertama adalah bilangan bulat positif teman-teman. Apa itu bilangan bulat positif? Adalah plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, dan seterusnya. Atau teman-teman bisa juga membacanya langsung 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ini namanya bilangan bulat positif. Berikutnya, bilangan bulat negatif artinya adalah negatif 1, negatif 2, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Oke. Maka bilangan bulat adalah bilangan yang merupakan gabungan dari bilangan bulat positif, 0, dan negatif. Contohnya, ini dia ya. Negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Jadi gabungan dari bilangan bulat positif, 0, dan negatif. Oke, lanjut. Yang berikutnya adalah jenis bilangan asli. Bilangan asli itu apa? Bilangan bulat positif yang diawali dari angka 1 sampai dengan tak terhingga. Jadi bilangan bulat positif yang diawali dari 1 sampai tak terhingga. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Atau bilangan asli juga bisa disebut dengan bilangan bulat positif. Oke, lanjut lagi sekarang, bilangan cacah. Bilangan bulat positif yang diawali dari angka 0 sampai dengan tak terhingga. Atau ini juga bisa dimaksud teman-teman ya, bilangan cacah adalah bilangan bulat positif ditambah dengan 0. Itu juga boleh. Berarti kita mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Oke, lanjut. Nah, sekarang bilangan genap. Bilangan genap adalah bilangan bulat positif yang habis dibagi dengan 2. Jadi yang habis dibagi dengan 2. Contohnya teman-teman, 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Berikutnya adalah bilangan ganjil. Bilangan bulat positif yang tidak habis dibagi dengan 2. Contohnya 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Jadi, bilangan genap adalah bilangan bulat positif yang habis dibagi dengan 2. Sedangkan bilangan ganjil berlawanan dengan bilangan genap, atau bilangan bulat positif yang tidak habis dibagi dengan 2. Oke, lanjut ya. Sifat-sifat operasi hitung, teman-teman. Pertama adalah komutatif pertukaran, artinya ya. Di sini kita lihat A tambah B sama dengan B tambah A. Yang tadinya A-nya di depan, jadinya A-nya di belakang. Yang tadinya B-nya di belakang, jadinya B-nya di depan. Ini juga berlaku terhadap perkalian. A kali B sama dengan B kali A. Oke? Untuk yang asosiatif pengelompokan. A tambah B ditambah C. Kurungnya ada di depan. Jadinya kurungnya jadi di belakang. A tambah B tambah C dalam kurung.
Ya teman-teman, di sini yang tadinya kurungnya di belakang, jadi kurungnya di depan. Berlaku juga terhadap sifat perkalian. Oke. Sekarang distributif artinya adalah penyebaran. Oke. Di sini kita lihat A tambah B dikali C sama dengan berarti A kali C ditambah B kali C. Oke. Untuk yang negatifnya juga sama. A dikurang B dikali C sama dengan A kali C dikurang B kali C. Oke teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba contohnya ya. Kompetitif pertukaran A tambah B sama dengan B tambah A. A kali B sama dengan B kali A. Contohnya teman-teman. 2 tambah 5 akan sama dengan 5 tambah 2. Yang tadinya 2-nya di depan, jadi ditukar 2-nya di belakang. Yang tadinya 5-nya di belakang, jadinya 5-nya di depan. Oke. 2 tambah 5 sama dengan 7. 5 tambah 2 juga sama dengan 7. Maka 2 tambah 5 sama dengan 5 tambah 2. Lanjut. 2 kali 5 sama dengan 5 kali 2. 2 kali 5 adalah 10 dan 5 kali 2 sama dengan 10. Oke, sekarang kita yang contoh ke asosiatif pengelompokan. Oke, teman-teman ya. Yang tadinya kurungnya di depan, A tambah B dalam kurung, tambah C sama dengan A tambah dalam kurung B tambah C. Yang tadinya kurungnya di depan, jadi kurungnya di belakang, teman-teman ya. Berlaku juga terhadap sifat perkalian. A kali B dalam kurung kali C sama dengan A kali B kali C. Oke. Contohnya teman-teman. 2 tambah 5 dalam kurung ini ya, ditambah 6. Sama dengan 2 ditambah dalam kurung 5 tambah 6. 2 tambah 5 ini 7 ditambah 6. Oke. 7 tambah 6. 5 tambah 6 ini adalah 11. Berarti 2 ditambah 11. 7 tambah 6 sama dengan 13. 2 tambah 11 sama dengan juga 13. Maka berlaku sifat asosiatif terhadap proses perhitungan ini. Oke ya. Contoh kedua. 2 kali 5 dalam kurung kali 6 sama dengan 2 kali buka kurung 5 kali 6 tutup kurung. 2 kali 5 sama dengan 10. Jadi 10 kali 6 untuk yang di sini teman-teman ya. 10 kali 6. Untuk yang di sini, 2 kali 5 kali 6 sama dengan 30. Jadi 10 kali 6 sama dengan 60. 2 kali 30 sama dengan 60. Oke, selanjutnya teman-teman. Sekarang sifat distributif penyebaran. Tadi sifatnya adalah A tambah B dalam kurung dikali C akan sama dengan A kali C ditambah B kali C. Sama juga sifatnya berlaku terhadap pengurangan. Berarti A kurang B dikali C sama dengan A kali C dikurang B kali C. Coba langsung ya. Contohnya ini teman-teman ya. 2 tambah 5 dalam kurung kali 6. Maka akan sama dengan 2 kali 6 ditambah 5 kali 6. Ya. Ini 2 tambah 5 sama dengan 7 kali 6 sama dengan 2 kali 6 adalah 12. 5 kali 6 adalah 30, berarti 12 tambah 30. Jadinya, 7 kali 6 ini adalah 42, 12 tambah 30 sama dengan 42. Maka, hasilnya sama. Oke teman-teman. Selanjutnya sekarang, 5 dikurang 3 dalam kurung kali 6 sama dengan 5 kali 6 dikurang 3 kali 6. Jadinya, 5 kurang 3 di sini 2 dikali 6 akan sama dengan 5 kali 6 30, 3 kali 6 18, berarti 30 dikurang 18. Jadinya 2 kali 6 12, 30 kurang 18 sama dengan 12. Maka berlaku sifat distributif. Tadi ada 3 sifat ya teman-teman. Yang pertama komutatif, asosiatif, dan distributif. Oke? Sekarang kita akan bahas tentang mnemonik. Mnemonik itu apa sih? Mnemonik adalah strategi untuk meningkatkan daya ingat atau daya hafal teman-teman. Oke, kita buat ya. Tadi komutatif tukar artinya, terus asosiatif kelompok artinya tadi, distributif sebar. Maka mnemoniknya KTAKDS atau kata adik kelas dalam sekolah.
kata adik kelas dalam sekolah. Kanta berarti komutatif tukar. AK berarti asosiatif kelompok. Dalam sekolah distributif sebar. Berarti teman-teman nanti bisa menghafal komutatif tukar, asosiatif kelompok, distributif sebar dengan kalimat kata adik kelas dalam sekolah. Ya, sekali lagi untuk sifat operasi hitung, penjumlahan dan perkalian, mnemonik, komutatif tukar, asosiatif kelompok, dan distributif sebar bisa kita buat mnemoniknya atau strategi hafalnya adalah kata AKDS, artinya kata adik kelas dalam sekolah. Kata komutatif tukar, adik kelas, asosiatif kelompok dalam sekolah, distributif sebar. Oke, sampai sini jelas teman-teman ya? Kalau yang belum jelas bisa di back lagi teman-teman, bisa dipelajari, diulang-ulang lagi ya materinya. Oke teman-teman, lanjut saja. Operasi hitung campuran sekarang ya. Oke. Di sini ada segitiga. Yang paling atas adalah kurung, berikutnya kali dan bagi, paling bawah adalah penjumlahan dan pengurangan. Kerjakan yang berada dalam kurung, jika ada yang dalam kurung, teman-teman. Yang kedua, kerjakan perhitungan dan perkalian dan pembagian. Oke. Baru, kerjakan penjumlahan dan pengurangan. Berikutnya, kerjakan mulai dari kiri. Ini rules-nya teman-teman ya. Jadi yang pertama, kerjakan berada yang dalam kurung. Yang kedua, kerjakan perhitungan, perkalian, dan pembagian. Yang ketiga, kerjakan penjumlahan dan pengurangan terlebih dahulu. Yang keempat, itu bisa kerjakan mulai dari kiri. Oke. Mnemonik ya teman-teman. Kerjakan kurung. Berikutnya, kerjakan kali dan bagi, berikutnya kerjakan tambah kurang. Maka bisa kita buat adalah kurung kali bataku. Kurung kali bataku. Kerjakan dalam kurung terlebih dahulu, terus perkalian dan pembagian, tambah dan kurang. Oke, sekali lagi teman-teman. Kita ulangi sekali lagi, ini dia ya. Kurung kali bataku, kerjakan dalam kurung, lalu kerjakan perkalian, lalu pembagian, tambah, dan kurang. Jadi untuk operasi hitung campuran bisa kita buat mnemoniknya adalah kurung kali bataku untuk memudahkan teman-teman dalam menghafal. Yaitu adalah kerjakan kurung kali dan bagi, tambah, dan kurang. Berarti kurung kali bataku. Oke. Contohnya teman-teman. 15 tambah 7 kali 3. Lihat di sini. Di sini tidak ada dalam kurung, tapi ada perkalian. Berarti kerjakan yang perkalian terlebih dahulu. Maka didapat 15 ditambah 7 kali 3. 7 kali 3 ini adalah 21. Maka 15 tambah 21 sama dengan 36. Oke. Selanjutnya, ini dia. Ini ada dalam kurung teman-teman ya. Jadi utamakan dulu yang dalam kurung. Adalah 268 ditambah 132 dalam kurung dibagi 20. Berarti teman-teman harus kerjakan yang dalam kurung dulu. Yaitu adalah 268 ditambah 132 dibagi 20. Sama dengan 400 dibagi 20. Sama dengan, ini gampang teman-teman ya cara ngitungnya. 0 sama 0-nya kita coret, jadi dapat dia 40 bagi 2. 4 bagi 2 adalah 2. Berarti kalau 40 bagi 2 adalah 20. Jadi jawabannya adalah 20. Nah, ini kan teman-teman ya. 300 dibagi 15 ditambah 60 dikurang 5 kali 7. Untuk tipe soal seperti ini, kita buat kurung sendiri teman-teman ya. Yaitu apa kurungnya? Pembagian dan perkalian. Berarti kita bisa buat seperti ini. 300 dibagi 15 ditambah 60 dikurang 5 kali 7. Kalau sudah seperti ini kan enak teman-teman. Sekarang kita kerjakan yang pembagian atau yang dalam kurung dulu nih ya. Yaitu 300 bagi 15 dan 5 kali 7. Oke. 300 bagi 15 sama dengan 20 ditambah 60
dikurang 5 kali 7 sama dengan 35. Maka didapat adalah 45. Dari mana? 20 tambah 60 sama dengan 80 dikurang 35 sama dengan 45. Oke. Sekarang teman-teman, kita bahas tentang bilangan bulat. Operasi hitung bilangan. Oke. Dan teman-teman, ini namanya adalah garis bilangan. Tengah-tengah adalah 0, yang ke kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ke kiri negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7. Tadi, bilangan bulat adalah gabungan dari himpunan bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Ini bilangan bulat negatif. Ini 0, dan ini himpunan bilangan bulat positif. Kalau dia ke kanan teman-teman di sini ya, ke sini, artinya dia ditambah, ya. Kalau dia ke kiri, artinya dia dikurang. Oke. Kita mulai ya. Dan 0 ini adalah bilangan netral. Ini bilangan bulat positif, sedangkan ini adalah bilangan bulat negatif. Oke, lanjut. Oke. Kalau dia ke kanan, kita ulang tadi ya, maka bernilai positif. Sedangkan kalau dia ke kiri, maka bernilai negatif. Atau ke kanan ditambah dan ke kiri dikurang. Oke. Contohnya sekarang, 3 ditambah negatif 4. Berarti teman-teman, dimulai dari angka 0 ya. Set angka 0. 3, ini positif ya, berarti 3 ke kanan. Karena dia bernilai positif, maka dia ke kanan. 1, 2, 3. Berarti di sini ya. Oke, set baru berjalan. Oke, 3 ke sini. Oke, teman-teman ya. Selanjutnya ditambah negatif 4. Negatif berarti ke kiri 4 langkah. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Berarti di sini dia. Oke, set. Nah, ke sini. Berarti jawabannya adalah negatif 1. Oke, teman-teman. Soal berikutnya. Negatif 2 ditambah negatif 4. Ini negatif 2, artinya dari 0 dia ke kiri. Oke, ke kiri 2 langkah. Berarti 1, 2. Berarti ke negatif 2. Lalu ditambah negatif 4. Berarti ditambah ke kiri lagi 4 langkah. Dari 2 ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, ke sini ya. Berarti dapat ya negatif 6. Maka jawabannya adalah negatif 6. Oke. Jadi negatif 2 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 6. Oke, wah ini tadi sudah teman-teman ya. Ini ada flashback sedikit. Sorry, ke double. Nah, oke sekarang. Negatif 2 ditambah 8. Berarti dari 0 dia ke 2. Ke kiri 2 langkah. Oke, set ke negatif 2. Lalu, ini positif 8. 8 langkah ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ke 6. Oke, sini ya teman-teman ya. Berarti jawabannya adalah negatif 2 tambah 8 sama dengan 6. Oke, sekarang mnemoniknya adalah poskaneri. Kalau dia positif ke kanan, negatif ke kiri. Untuk cara menghafalnya, positif ke kanan, negatif ke kiri. Poskaneri. Jadi kalau positif dia ke kanan, negatif dia ke kiri. Oke? Nah, sekarang bagaimana caranya kalau soalnya seperti ini? Negatif 36 ditambah 28. Ini kan pakai garis bilangan bisa teman-teman ya, tapi dia panjang banget sampai 36. Dan ini kan akan menghabiskan waktu dan menghabiskan ruang kertasnya teman-teman ya. Jadi kurang efisien kalau dia menggunakan garis bilangan.
Terus, bagaimana caranya? Caranya akan kita bahas ya di slide selanjutnya. Oke, teman-teman? Jadi untuk tipe-tipe yang besar seperti ini, min 36 ditambah 28, atau misalkan nanti min 100 ditambah 50, itu kan sangat banyak sekali dan menghabiskan ruang dan waktu ya. Maka kita akan pakai cara, oke, proses penyimpangan bilang kalau dia tandanya plus sama plus, maka proses perhitungannya ditambah. Oke, teman-teman ya. Kalau seperti tandanya ditambah. Kalau negatif sama negatif, artinya proses perhitungannya ditambah. Kalau negatif ditambah positif, artinya proses perhitungannya dikurang. Kalau positif tambah negatif, artinya proses penghitungannya dikurang. Kalau kita lihat, kalau sini sama, tandanya sama, maka proses hitungnya ditambah. Tandanya berbeda, sini negatif, sini positif, di sini positif, di sini negatif. Hitungnya dikurang. Jadi teman-teman, kalau tandanya sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka hitungnya ditambah. Sedangkan kalau tandanya berbeda, negatif ditambah positif atau positif tambah negatif, maka proses perhitungannya adalah dikurang. Jadi, mnemoniknya sama tambah beda kurang. Oke? Sama tambah beda kurang. Contohnya yang sama tambah. 24 tambah 12 yaitu sama-sama positif. Berarti hitungnya adalah ditambah. 24 tambah 12 sama dengan 36. Negatif 14 ditambah negatif 16. Sama tandanya di sini negatif, di sini negatif. Kalau tandanya sama, maka proses perhitungannya adalah ditambah. Berarti negatif 14 ditambah negatif 16 sama dengan negatif 30. Negatif 24 ditambah negatif 11. Ini sama-sama negatif. Berarti proses perhitungannya adalah ditambah. Berarti negatif 35. Oke? Selanjutnya sekarang 14 tambah 11 sama-sama bernilai positif. Kalau sama-sama bernilai positif, maka proses perhitungannya adalah ditambah. Jadinya 14 ditambah 11 sama dengan 25. Oke? Nah, untuk yang sekali lagi, 22 tambah 23 artinya adalah 45 karena sama-sama bernilai positif. Jadi proses perhitungannya adalah ditambah. Intinya kalau sama tandanya, maka hitungnya ditambah. Kalau berbeda, maka hitungnya dikurang. Sekarang kita coba untuk contoh yang beda kurang ya. 24 tambah negatif 12. Artinya di sini teman-teman, positif dan negatif tandanya dikurang. Yang besar dikurang yang kecil. 24 dikurang 12 kan sama dengan artinya 12. Karena yang lebih besar angkanya adalah 24 dan ini bernilai positif, maka jawabannya adalah 12. Oke? Sekali lagi sekarang, 14 ditambah negatif 16, tandanya berbeda. Sebelah kiri positif, sebelah kanan negatif. Dan teman-teman kita lihat, 16 dikurang 14 sama dengan 2. Karena di sini yang lebih besar adalah 16 dan bernilai negatif, maka jawabannya adalah negatif 2. Selanjutnya, negatif 24 ditambah 11, tandanya berbeda. Di sini negatif, di sini positif. Maka cara proses perhitungannya adalah dikurang. Maka 24 dikurang 11 sama dengan negatif 13. Kenapa negatif 13? Ya, benar. Kenapa negatif 13? Karena yang lebih besar adalah angka 24. Dan 24 ini bernilai negatif. Maka nanti hasilnya bernilai negatif. Oke, pintar. Lanjut lagi ya. Negatif 14 ditambah 18. Tandanya berbeda. Artinya proses perhitungannya adalah dikurang. Berarti 18 dikurang 14. Artinya adalah 4 dan bernilai positif. Kenapa bernilai positif? Karena yang lebih besar adalah angka 18. Dan 18 itu sendiri bernilai positif. Oke. Nah, selanjutnya negatif 22 ditambah 33.
tandanya berbeda, artinya dikurang. 33 dikurang 22 sama dengan 11 dan bernilai positif. Kenapa bernilai positif? Karena yang lebih besar adalah 33 dan 33 ini bernilai positif, maka jawabannya adalah positif. Operasi pengurangan bilangan bulat. Sekarang kita belajar tentang operasi pengurangan untuk bilangan bulat. Tambah dikurang tambah artinya dia dikurang. Dikurang artinya dikurang. Jadi kesimpulannya, tekin dulu. Negatif dikurang positif artinya ditambah. Positif dikurang negatif artinya ditambah. Kesimpulannya sama kayak tadi. Tadi kan kalau sama ditambah, beda dikurang. Kalau ini sama kurang, beda ditambah. Kebalikannya ya. Kalau tadi proses penjumlahan bilangan bulat, kalau tandanya sama, maka dia ditambah. Tandanya berbeda, dia dikurang. Kalau sekarang pengurangan sama, dia dikurang. Kalau beda, dia ditambah. Oke? Berlawanan dengan penjumlahan. Jadi teman-teman cukup satu aja hafal ya, yaitu sama tambah beda kurang. Kalau pengurangan lawannya berarti sama kurang beda tambah. Kita coba contohnya teman-teman ya. 24 kurang 12 sama-sama positif. Di sini bernilai positif, di sini bernilai positif. Kalau sama, maka hitungnya adalah dikurang. Berarti 24 dikurang 12. Maka jawabannya adalah ya. Sorry. Ini jawabannya adalah 12 teman-teman ya. Berikutnya nih standarnya sama-sama. Negatif 14 dikurang negatif 16. Tandanya sama berarti dikurang. Nah, berarti jawabannya 2. Maaf ya, ini jawabannya harusnya 12. Ada sedikit kesalahan. Ini jawabannya 12. Nanti teman-teman bisa diedit ya. Ini jawabannya adalah 12. Oke, negatif 14 dikurang 16. Sama-sama negatif. Di sini negatif, di sini negatif. Maka proses pengurangannya adalah dikurang yang besar, ini dikurang yang kecil. Berarti 16 dikurang 14 sama dengan 2. Ini dia bernilai positif. Kenapa bernilai positif? Karena ini min sama min jadinya sudah plus. Maka jawabannya adalah 2. Oke? Lanjut lagi sekarang. Min 24 dikurang 11. Nah, tandanya beda nih ya. Min 24 dikurang 11. Nah, sama dikurang. Artinya adalah 24 dikurang 11 sama dengan negatif 13. Oke? Kenapa negatif? Karena yang lebih besar adalah angka negatif 24. Maka jawabannya adalah negatif 13. Sekali lagi teman-teman, di sini adalah jawabannya 12. Maaf ya. 14 dikurang 11. Nilai sama, yaitu sama-sama positif. Maka jawabannya tinggal dikurang. 14 kurang 11 sama dengan 3. 22 dikurang 23. Ini sama teman-teman ya. 23 dikurang 22 sama dengan negatif 1. Kenapa? Karena yang lebih besar adalah 23. Dan ini bernilai negatif. Maka artinya adalah negatif 1. Beda tambah. Oke teman-teman. Sekarang. Di sini positif. Di sini negatif. Artinya dia ditambah. Berarti 24 ditambah 12 sama dengan 36. Oke. 14 dikurang 16. Ini min sama min bisa jadinya kali plus ya. Kalau hitungnya beda, ditambah, maka 14 tambah 16 sama dengan 30. Negatif 24 dikurang 11. Di sini negatif, di sini positif. Tandanya berbeda. Artinya dia ditambah. Berarti 24 tambah 11 sama dengan 35 negatif. Selanjutnya, negatif 14 dikurang 18. Tandanya berbeda. Di sini negatif, di sini positif. Maka perhitungannya adalah ditambah. Berarti negatif 32. Selanjutnya, negatif 22 dikurang negatif 33 sama dengan di sini negatif, di sini positif. Tandanya berbeda. Artinya ditambah. Berarti negatif 55. Oke, sekarang perkalian ya teman-teman, perkalian bilangan bulat. Kalau sama-sama tandanya sama, positif kali positif, maka nanti hitungnya adalah positif.
Negatif kali negatif, maka jawabannya adalah positif. Maka, kalau dia negatif kali positif, tandanya berbeda. Hasilnya negatif, positif dikali negatif, hasilnya juga negatif. Untuk mnemoniknya, untuk proses perkalian, maka sama positif, beda negatif. Sekali lagi teman-teman, untuk perkalian, sama bernilai positif, beda bernilai negatif. Oke? Lanjut sekarang. Sama positif. 24 kali 2 sama-sama positif. Berarti nanti hasilnya adalah positif. Adalah 48 positif. Berikutnya, negatif 14 dikali negatif 2. Sama-sama bernilai negatif. Maka jawabannya adalah positif 28. Oke? Negatif 24 dikali negatif 3. Sama-sama bernilai negatif. Artinya adalah positif 72. Selanjutnya, 13 dikali 3 sama-sama bernilai positif, maka hasilnya positif, jadinya positif 39. Selanjutnya, 22 kali 2 sama dengan 44. Beda negatif sekarang teman-teman ya. Berarti 24 kali negatif 2, ini artinya tandanya positif, di sini negatif. Nanti jawabannya adalah negatif 40, ini negatif 48 teman-teman ya. Negatif 48. Maaf ada salah ketik lagi. 14 dikali negatif 3 sama dengan negatif 72. Kenapa negatif 72? Karena di sini positif, di sini negatif. Tandanya berbeda. Maka hasilnya negatif 72. Ini jawabannya 48 ya. Ada kesalahan ketik lagi teman-teman. Negatif 15 dikali 2, artinya adalah 15 kali 2, negatif 30. Kenapa negatif 30? Karena tandanya berbeda. Ya. Oke, lanjut lagi. Negatif 14 dikali negatif 6 sama dengan negatif 84. Oke. Negatif 22 dikali 3, di sini negatif, di sini positif, maka jawabannya adalah negatif 66. Oke, teman-teman. Sekarang operasi pembagian bilangan bulat. Tadi sebelumnya ada operasi penjumlahan bilangan bulat, pengurangan bilangan bulat, perkalian bilangan bulat, sekarang pembagian bilangan bulat. Konsepnya sama dengan perkalian bilangan bulat. Tandanya sama, bernilai positif. Tanda sama, bernilai positif. Negatif bagi negatif, bernilai positif. Tanda berbeda, bernilai negatif. Ya teman-teman ya. Negatif bagi positif sama dengan negatif. Positif bagi negatif sama dengan negatif. Kalau tandanya sama, dia bernilai positif. Kalau tandanya dia berbeda, bernilai negatif. Mnemoniknya, maka sama positif, beda negatif. Ini sama dengan perkalian. Oke, sama positif 24 bagi 2, sama-sama bernilai positif. Maka jawabannya juga positif 12. Negatif 14 dibagi negatif 2, sama-sama bernilai negatif. Artinya nanti hitungnya adalah positif 7. Oke. Negatif 36 dibagi negatif 3, sama dengan 12. Selanjutnya, 14 dibagi 2 sama dengan 7. Kenapa 7? Karena sama-sama bernilai positif. Tandanya sama-sama positif, maka hasilnya juga positif. 45 bagi 9 sama dengan positif 5. Sekarang untuk yang beda negatif. 24 dibagi negatif 2 sama dengan negatif 12. Kenapa negatif? Karena dia tandanya berbeda, maka bernilai negatif. 14 dibagi negatif 2 sama dengan negatif 7. Oke. Negatif 36 dibagi 6 sama-sama bernilai beda, di sini negatif, di sini positif, maka jawabannya adalah negatif 6. Selanjutnya, negatif 48 dibagi 4 sama dengan negatif 12. Negatif 22 dibagi 2 sama dengan negatif 11. Oke teman-teman, sampai sini dulu hari yang pertama dalam proses pelajaran operasi hitung. Kita sedikit flashback teman-teman ya.
Tadi ada jenis-jenis bilangan, ada bilangan bulat. Bilangan bulat artinya adalah gabungan dari bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Tadi juga ada lagi bilangan asli. Bilangan asli adalah bilangan bulat positif yang dimulai dari angka 1. Sedangkan bilangan caca adalah bilangan bulat yang diawali dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Oke. Ada juga tadi bilangan genap. Bilangan genap adalah bilangan bulat yang tidak habis dibagi, bilangan asli yang tidak habis dibagi dengan 2. Bilangan genap adalah bilangan bulat positif yang habis dibagi 2. Sedangkan bilangan ganjil, bilangan bulat yang tidak habis dibagi 2. Sedikit ketukar ya, maaf. Selanjutnya tadi operasi hitung bilangan bulat. Ya, ada sifat-sifatnya: komutatif, asosiatif, dan distributif. Komutatif tukar, asosiatif kelompok, dan distributif sebar. Oke teman-teman. Berikutnya tadi operasi hitung penjumlahan, sama ditambah, beda dikurang. Nanti teman bisa pelajari lagi ya, diputar lagi, terus pembelajarannya, agar teman-teman bisa pintar menguasai matematika, jenius menguasai matematika dalam 30 hari. Hari pertama sudah kita lalui, dan besok kita akan pelajari lagi hari kedua. Pembelajarannya apa? Nanti kita lihat. Semoga materi ini bermanfaat buat teman-teman, dan sama-sama kita katakan, katanya matematika itu susah, faktanya matematika itu mudah. Oke teman-teman, terima kasih sekali lagi. Semoga 30 hari ke depan teman-teman bisa menjadi jenius matematika. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sukses selalu. Terima kasih.